Bangsa bisa terpecah karena menajamkan perbedaan, tetapi kita harus bisa mencari persamaan untuk tetap bisa berjalan beriringan. Tidak masalah partai apa yang kita pilih, agama apa yang kita anut, dari suku mana kita berasal. Selama kita berbicara kebenaran dan berjuang untuk kebaikan, kita ada di perahu yang sama. Oke, kita udah masuk ke episode 2 di Mengkritik Politisi. Waduh, gila. Masih dengan lembaran kosong. Tidak diisinya, tidak diisinya. Mungkin mau diminum Om Aiman? Ini air matang bener ya? Iya, gua tapi kira- terakhir ada arak ya di situ campurnya. Enggak ada baunya. Aman. Wangian lu, Nat. Kita punya Om Aiman hari ini. Halo. Aiman Wicaksono bersama Onat dan Debbie. Yang sudah tidak pakai tanda pendek lagi. Dibully lo. Selain substansi, ternyata mereka memperhatikan celana pendek Ya, Onat. karena mereka bodoh. Ya, karena mereka begitu emang. Iya. Mereka bodoh. Tapi nggak apa-apa dong, kan itu aurat. Bicara aurat sama Onat. Gue ngomongin aurat. Kan kemarin KPE. Nah, gue dapat ide nih, Pak. Kan yang mengkritik politisi, gue pengen tahu deh. Kemarin kan Deddy Kobusier itu ngomong kalau Fajar Setboy itu telah melanggar aturan KPI. Katanya kalau umur 15 tahun, kita nggak boleh bicara cinta-cintaan. Lu setuju nggak? KPU udah bikin penjelasan kan. Jadi ada kategori anak, remaja, dewasa. Betul. Nah, si Fajar Setboy itu masuk kategori remaja, bukan anak. 15 Anak, tahun. Betul, anak di bawah 12 tahun. Betul. Itu yang nggak boleh. Musibah dan lain sebagainya. Kalau dia kan musibah tuh, ya putus pacar kan musibah ya. Oke. Trauma dan Benar, sebagainya. benar. Jangan dianggap enteng loh. Putus pacaran itu, Oke. itu banyak yang ya kita ini tidak patut ditiru ya. Ya. Ada sampai kemudian, mohon maaf misalnya sampai Bunuh diri. mengakhiri hidup dan lain Ya, sebagainya. ya. Itu Kan kan ada luar tuh biasa. yang pasangan Romeo and Juliet di Banyak, hotel. banyak, yang betul. baru-baru ini. Hotel di Ciputat. Iya. Bukan hotel, apartemen. Apartemen, betul. Iya. Mereka bunuh diri. Jadi itu nggak boleh Taruh. kemudian di expose. Nah, tapi si Fajar Setboy ini kan dia masuk kategori remaja. Sebenarnya tidak ada yang dilanggar di situ. Betul. Jadi agak kurang jeli juga untuk mengkritik Fajar Fajar Setboy. Setboy. Oke. Tapi ada satu catatan lagi dan gue setuju sama KPI bahwa tayangan-tayangan itu harus menyampaikan hal-hal yang inspiratif, bukan hal-hal yang sadis. Sad news. Sadness. Tapi kenapa orang-orang suka yang begituan ya? Padahal kita punya 2 orang juara Olimpiade di Bogor kalau nggak salah. Ya. Viral. Oh, gue punya jawabannya tuh. Kenapa yang kayak begitu malah nggak diomongin, nggak Oke. dibawa ke TV? Kenapa yang Bad news is a goblok? good Good news. news. Yeah, Bad that's news right. is a good news. Bad news is Gue punya a jawabannya. good Bad news what? Bad news news is a good news. is a good news. Itu kan yang. Tapi kalau kita enggak ya. Kalau kita kenapa? Gue sebagai wartawan bukan berorientasi sebagai selalu misalnya bad news is a good news. Bukan. Kenapa? Itu bukan orientasi. Tapi kalau memang ada bad news di berita, itu sebuah fakta. Kenapa? Loh, kita kan harus mengkritisi. Kita kan harus melihat hal-hal yang memang buruk untuk kita sampaikan kepada publik bahwa ini loh, misalnya gini, korupsi. Kalau semuanya kita ambil yang positif-positif, yang korupsi keenakan dong. Oke. Yang nyuri keenakan dong. Yang ngerampok keenakan dong. Yang membunuh ajudan keenakan dong. Pas Waduh. banget masuknya. Tapi berarti yang cewek cowok bunuh diri untuk Romeo and Juliet itu kan nggak inspiratif. Itu bukannya karena bisnis kita Ada ya, bisnis batasan. media. Ada batasan di mana hal-hal yang seperti itu kita batasi, ya udahlah, sekedar misalnya kita tayangkan dengan di bawahnya nih, di bagian tubuh bawah, di bagian kaki beritanya gitu, kita kasih edukasi bahwa ini hal yang tidak baik, tidak patut ditiru dan sebagainya. Beberapa media.com sekarang sudah seperti itu. Kalau seandainya ada berita soal bunuh diri misalnya di atas, jangan ditiru ketika ada hal-hal yang membuat Anda depresi, langsung datang ke ahli dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih kaitannya kayak lingkaran gitu. Jadi karena masyarakat emang suka bad news, jadi rating tinggi, iklan masuk, jadi itu yang diberitain terus sama Karena media. fungsi Ada nggak? media itu kan fungsi kontrol. Yes. Jadi fungsi kontrol itu adalah fungsi ketika ada sesuatu yang buruk, maka kita angkat. Kalau di dalam media itu kita sebagai, ini istilahnya agak kasar nih, tapi itulah kemudian yang dikenal di dalam istilah media. Kita itu media, Yes. media mainstream ya, arus utama, itu sebagai anjing penggonggong. I know. We are not lapdog. Lapdog tuh anjing jinak. We are watchdog. We are watchdog. Yeah, right. Ya. Oh, ya, Kenapa benar. kemudian bad news is good news? Yes. Karena ini karakter manusia semua.
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu orang semua atau orang Indonesia? Karakter manusia, iya nggak sih? Enggak Makanya sih ada kalau iri, gua. dengki, hasut. Gue kok enggak ya? Hah? Gua Enggak ya? loh. Itu Pasti itu ada. ada Pasti ada. Kalau gue ilmu seneng lihat ada psikologis ya? film laku atau Oke. lagu laris atau Kalau film itu saingan lu? seneng gue, Gitu. seneng gue. Oh bagus berarti. Kalau ada orang ngerilis lagu rekaman, gue seneng. Iya loh. Ketimbang gue nggak ada orang nangis di TV. Itu bagus, tapi bagaimanapun juga sifat dasar manusia adalah iri, hasad, dengki, iri dengki lah gitu ya. Itu yang digoreng media Iri biar dengki. laku untuk menjadi ratingnya panjang. Bukan. Kalau media itu melihat fungsi kontrol. Dan ketika fungsi kontrol kan harus mengangkat hal-hal yang negatif. Nggak semuanya hal negatif diangkat, banyak juga hal-hal positif Betul. Oke. gitu. Oke. Seperti Dan- perceraian gitu, orang seneng, wah cerai, waduh, ketangkep narkoba, yeay. Nggak ada di kita sih. Enggak ya? Nggak Oh, nggak ada. Di berita hard nggak ada ya, maksudnya di berita-berita buletin gitu, misalnya kayak Anyus Pagi, Anyus Siang segala macam, kita nggak angkat berita itu, tapi kita angkat kalaupun ada kehidupan pribadi, bukan kehidupan pribadinya si koruptor misalnya, bukan, tapi kehidupan pribadi mereka yang terkait dengan kasusnya. Misalnya ada katakanlah uang yang disimpan di orang lain, either itu misalnya simpanan perempuan simpanan dan sebagainya gitu. Iya. Ya, Kayak gue tahu nih arahnya. itu kan itu kan bagian dari hal yang harus diperiksa, Betul. diselidiki, Betul. dan kemudian masukkan dalam fakta pengadilan. Nah kalau akhirnya nggak diperiksa dan yang mengungkapkan Tapi misalnya- itu malah di Misalnya kalau seandainya ada Oke. perempuan simpanan lalu kemudian tidak terkait dengan uang aliran dananya, ya kita nggak usah sebut-sebut, nggak ada masalah dengan itu. Oke. Tapi ketika ada disimpan dari hasil korupsinya ke mereka atau ke dia, ya wajar dong kemudian untuk kita selidiki. Jangan-jangan uangnya itu justru malah banyaknya di dia itu. Oh, dia ini siapa ya kalau sebenarnya? Lu kan lebih tahu kayaknya. Tapi gila ya, wartawan itu menurut gue profesi yang salut lah. Karena dia harus berjuang, satu untuk mengatakan kebenaran, padahal di atasnya ada kepentingan yang lebih besar yang bisa mengopres dia. Duh, kenapa Anda tidak jadi wartawan saja kalau begitu? Aku 1 tahun sih, 1 tahun. Satu Tapi tahun. Tapi ya tidak itu betah. karena ada akhirnya tahu ada ya itu kepentingan yang lebih besar dan akan kalah. Misalnya apa nih? Misalnya apa? Misalnya kepentingan pemilik media, kepentingan politik, Ah. terlalu berbahaya untuk diungkap. Oh, kenapa? Loh, emang kita hidup itu bukan di ruang hampa. Ya, itu serunya ya. Iya dong, pasti dong. Dan makanya gue tuh kagum banget loh yang pas lo bilang, kenapa sih yang kasus Sambo kita nggak lihat aliran dananya? Iya. Kan bicara Kenapa soal khusus di pelecehan, pelecehan. which is semua sebenarnya sepakat bahwa itu kurang masuk akal ya. Dan hanya eksklusif di Aiman yang hanya mengangkat soal uang. Iya itu gue salut. Dan Onat yang viral kemarin itu Walaupun soal judi akhirnya, online. walaupun akhirnya jadi keluar ya. Hah? Ayo. Onat yang jawab. Iya, pas banget dia keluar masuk konten gua dia. Pas ya gitu ya. Langsung viral. Nah, tapi ini mengkritik politisi ya. Benar, Berarti benar. udah kita langsung ngomongin aja ke kasus Ferdy Sambo deh. Ya, Oke. Ya kan? Karena ternyata tadi pas off air ada perbedaan nih. Ah. Iya. Debbie setuju kalau Aku nggak si setuju. Eliezer. lu nggak Aku nggak setuju. setuju. Eliezer itu dituntut 12 tahun. Iya. Enggak. Sama Aiman setuju. Iya, setuju. Setuju 12 Iya. tahun. Setuju tetap dihukum, angkanya mungkin berat begitu ya. Eh. Kenapa? Karena dia eksekutor. Bagaimanapun juga eksekutor itu dia harus bertanggung jawab dan dia oke, baik dia bawahan, tapi dia orang yang sudah dewasa, yang bisa memiliki, yang punya logika dan keputusan meskipun secara chain of command, Oke. rantai komando tidak memungkinkan dia untuk menolak. Itu bisa dijadikan sebagai faktor peringan. Betul. Yes. Kalau seandainya tidak dijadikan faktor peringan, maka dia bisa dikenakan hukuman maksimal. Kan Putri Eliezer itu disebutkan terlibat dalam pembunuhan berencana pasal 340. Pasal 340 itu 3 hukuman maksimalnya. Ya. 20 tahun seumur hidup mati. Oke. Sambo kena seumur hidup. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan, kalau Eliezer itu 12 tahun, kenapa PC Putri Chandrawati Kok cuma 8 tahun? Yes. Kenapa? Itu yang mengusik rasa keadilan. Keadilan, Bukan betul. si Eliezernya yang kemudian tinggi ya. Oke. Kalau tinggi karena memang eksekutor. Tapi kalau seandainya kita menyalahkan eksekutor nggak boleh dihukum berat, eksekutor harus dihukum ringan. Sekarang ini, saya mau ajak untuk kita membayangkan. Ketika itu terjadi, mungkinkah ada presiden itu kejadian berikutnya. Misalnya begini, ada seorang atasan, ya, atasan itu misalnya atasan militer, kayak polisi, apapun yang kemudian berhak untuk memegang senjata atau apapun ya, dia menyuruh bawahannya untuk membunuh atau mengeksekusi seseorang. Oke. Dia yakinkan, udah lu nggak usah takut. Tuh lihat Eliezer kan ringan hukumannya. Nanti lu juga kan gue yang suruh, tenang, udah bunuh aja. Oke. Misalnya seperti itu ya. Iya. Bisa nggak itu menjadi presiden seperti itu?
Depends. Bisa saja jawabannya karena ada presiden sebelumnya kalau di dunia hukum namanya jurisprudensi. Oke. Ya. Tapi ketika itu terjadi maka itu akan menjadi ya presiden kan. Nah, ketika itu terjadi misalnya si atasannya langsung kabur entah berantah. Karena dia punya kekuasaan dan lain sebagainya. Ini saya bayangkan ya. Dia lalu bisa kemudian ya dalam tanda kutip menyuap sana sini, kabur, selesai. Oke. Sekarang kan banyak kan koruptor kabur yang nggak ketangkap sampai sekarang banyak. Ya. Nah, atasan tinggal kabur, bawahannya saya disuruh atasannya. Contohnya dengan kayak partai bukti-bukti. apa tuh yang bawahannya pada korupsi tapi atasannya enggak? Banyak, hampir semua partai nggak terlepas dari itu. Oke. Partai Yang- parlemen ya, kalau non parlemen kan belum Oke. ada Kalau udah medannya. parlemen belum ada dosanya. Kalau Oke. udah parlemen ada yang say no to corruption terus corruption semua. Nah itu. Oh, Tapi say no to pertanyaan- what? Say no. Say- Katakan tidak. Oh, Ingat katakan nggak sih lu tidak. iklannya? tidak pada korupsi. Iya. Terus korupsi semua bintang iklannya gitu loh. Iya. Tapi Benar, dia salut. itu ada. Nggak, lu maksud lo Demokrat kan? Gue sebut aja nggak apa-apa. Maksud lo Demokrat. Tapi gue salut di situ. Bagaimanapun juga ketika mereka itu kan mereka ditangkap pada saat presidennya siapa? Dia. Pak SBY. Yes. Yang Demokrat juga. Nggak dilindungi kan? Gue hormat loh sama Pak SBY. Oh gitu ya. Iya dong. Artinya apa? Demokrasi itu berjalan, hukum itu tegak. Masa sih? Lo iya dong. Sekarang gini, Kalau lo jadi gue sih pimpinan nggak- partai. Lo jadi pimpinan partai. Lalu kemudian anggota lo banyak. Lo pasti mikir dong, kalau seandainya anggota gue banyak yang ketangkap, partai gue pasti jatuh nih. Dan benar kan Demokrat memang menurun drastis. Enggak sih, kalau gue itu nggak Kalau setuju. lu nggak setujunya di mana ya? setujunya. You are the president, man. You are the president and Oke. you have all the powers. Semua powers itu ada di lo. Enggak juga. Lo bisa melakukan apa saja. Bahkan lo Enggak, bisa nggak merekayasa setuju. kasus kalau lo Nih, mau. Nah, gitu akhirnya kan. nggak setuju juga gue sama lo ya. Akhirnya gue dapet bahan. Kreatif apa nggak Ini mau diisi ngomong aja. Eliezer dulu apa presiden Presiden got all dong. the power? Menurut gue presiden nggak bisa memang dia tidak got all the power karena kita kan terbagi nih. Kita terbagi presiden, terus kita punya legislatif kan. Kita punya contohnya kok. Contohnya Gus Dur jadi presiden. Waktu dia bilang banyak kasus ya, ada Bulog Gate waktu itu, terus dia bilang DPR dibuat kayak anak-anak, dia di impeach kok. Dia ingat nggak gambarnya dia pakai sarung keluar dari istana? Celana Sarung pendek ya. Celana Iya. pendek. Sarungnya sarung gajah duduk lagi. Oh iya, celana pendek, sorry. Mana nih belum ada? Jadi presiden nggak setuju gue punya apa dia bilang dia punya all power gitu, nggak bisa. Secara personal paling nggak suka masa itu loh, masa pada kepemimpinan beliau itu terlalu banyak yang masuk ke penjara. Di masa kepemimpinan beliau. Tapi Di menurut masa Om Aiman kepemimpinan justru itu beliau. bagus Justru itu karena bagus dia- ya, itu- Mayoritas bahkan itu dari contoh. partainya sendiri. Berarti kan gini loh, kita bisa bilang juga berarti partainya tidak memproduksi Iya. orang-orang yang loyal kepada negara dan partai. Atau saya balik, berarti pemimpinnya dia fair terhadap kasus hukum, kan begitu? Itu saya nggak setuju ya, karena kan partai sendiri punya fungsi untuk pendidikan kader ya. Iya. Berarti kader-kadernya tidak terdidik dengan baik untuk Itu tidak benar, korupsi. bisa jadi itu benar. Iya. Tapi di sisi lain, kan ini bicara soal gelas kosong gelas penuh nih. Iya, Kita bicara mana, ya kan? yes. Mau lihat yang mana? Dua-duanya bisa benar. Dua-duanya bisa benar ya. Benar. Oke. Oke. Tadi kita kayaknya lagi ngomongin si Bang Richard deh. Ah. Kok jadi ke Bang Bangtut nih? Oke. Enggak, ya udah kalau lu Kalau kenapa, Bi? yang Eliezer nggak Ah, setuju. Kan dia eksekutor, Eksekutor, dia yang betul. tetap menembak. Betul. Apapun reasonnya. Betul. Aku sih nggak ahli hukum ya. Aku baca dari beberapa ahli hukum dan aku setuju kalau ada masalah psikologis atasan bawahan Pasti. yang cukup tinggi nih, cukup Oke. tinggi. Ke Pak Sambo itu kan di bintang 2 ya. Bintang 2 itu kalau habis bintang 2, bintang 3, bintang 4 tertinggi cuma satu orang, Ada Kapolri. lagi bintang 7. Itu dia. It's puyer. Terus Nah, sedangkan si Barada ini di kesetnya paling bawahnya. oke. Jadi katanya ada 18 tingkatan gitu bedanya. Ya. 12 sih, gua nggak ngitungin malah. Oke. Tapi emang dia Katanya, pangkat paling tinggi- rendah paling- di kepolisian. paling Bayangkara rendah. 2 tuh Oke. paling rendah. Yes. Berarti secara psikologi dia pasti takut banget dong. Pasti. Ya maksudnya pasti, secara pasti. psikologis mungkin pola berpikirnya juga berbeda kan. Misalnya jenderal sama Betul. yang paling bawah kan pola berpikir psikologis, Iya. keberanian. Nah, walaupun nggak bisa dibenarkan ya. Bukannya aku dibebasin aja gitu. Walaupun kan ada tuh yang pasal 51 ayat 1 kalau kita bertugas dan kita melakukan dari atasan yang dihukum tuh yang memerintah bukan yang diperintah, tapi itu kan tidak jadi dipakai karena itu bukan perintah dari atasan yang
sah untuk kepentingan yang benar gitu ya. Berarti kan bawahannya harus pencerna nih, oh nih atasan gue lagi atasan yang sah apa enggak, ini untuk bela negara apa enggak, walaupun sebaiknya semua orang punya nalar yang baik tentang itu. Dalam hal ini Baradaya nggak punya tuh. Iya, dua hal kalau gue jawab ini dua hal. Ini kita bicara soal Tuntan ya. Iya, Dia terlibat dalam pembunuhan berencana pasal Betul. 340 KUHP. Ya. betul. Yang kedua, dia adalah eksekutornya. Yes. Kalau dilihat tanpa ada faktor peringan, maka dia kena hukuman maksimal 20 atau seumur hidup atau bahkan mati sama Sambo. Ya. Tapi ini kemudian dia kena 12 tahun. Ya. Ada perdebatan banyak, silahkan. Betul. Tapi bahwa seorang eksekutor harus dihukum pasti. Pasti. Berapanya tentu ada pertimbangan. Nah, yang sekarang yang disayangkan oleh banyak orang, termasuk juga mungkin saya, itu ada pertanyaan. Oke. Kenapa PC hanya 8 tahun sementara Eliezer 12 tahun? Kan itu poinnya sebenarnya. Kalau itu sepakat kenapa PC cuma 8 tahun? Nah, saya punya jawaban. Jangan-jangan, ini saya juga adil juga, harus adil juga terhadap kejaksaan. Ya. Karena kejaksaan melihat ada unsur keadilan pada siapa? Pada anak gitu misalnya Pada ya. anaknya Sambo. Waduh, Bapaknya kalau itu lebih seumur absurd hidup. lagi sih. Kalau anak ibunya juga misalnya belasan tahun. Ini ada satu anak yang masih terkategorikan anak loh ya, karena masih di bawah 17 Ini tahun. jawaban Itu aku netizen nggak- nih. aku nggak setuju Jawaban juga netizen. Apa kabar anaknya Bu Anaknya Yosua? iya. Pikirin dong. Anaknya? Anaknya almarhum Joshua, ibunya. Ya. Iya nggak, Yang ngomongin lagi pula gini anak-anak. loh, masalahnya kan Anak kalau di bawah 17 tahun. kita ya. kan ini logika aja, Sambo kan otaknya ya. Terus PC ini kan digadang-gadang sebagai pemicu untuk kejadian ini berlangsung kan. Atau jangan-jangan bukan selain pemicu, jangan-jangan juga yang menyampaikan informasi palsu, kita nggak tahu ya. Ini harus dibuktikan juga di pengadilan, nanti kan ada pledoinya, ada ini dan lain sebagainya. Karena kan selama ini pelecehan itu tidak pernah terbukti. Betul. Jadi apa yang terjadi? Saya Walaupun sebutkan apa, tiga walaupun kemungkinan apa nih. yang Anda angkat itu tidak terteruskan, padahal itu menarik sekali ya. Kenapa Kenapa nggak aliran dananya dulu yang diselidiki? Nah makanya nih, motif Yosua dibunuh itu saya mengerucutkan ada 3. Ya. Iya. Sebenarnya apa sih motifnya? Oke, yang pertama yang disebutkan oleh PC ada pelecehan yang tidak pernah terbukti. Ya. Karena ada banyak kejanggalan di situ. Berarti nggak valid ya? Harus dibuktikan, tapi Oke. sulit untuk masuk ke logika saya setidaknya. Oke. Yang pertama, tidak ada visum. Bagaimana mungkin seorang polisi, apalagi jenderal, tidak mengetahui ketika ada satu kasus pelecehan atau mungkin kekerasan seksual dan sebagainya, dia nggak melakukan visum. Ya. Aneh banget. Hmm. Yang kedua, masih memanggil Yosua 4 mata. Nah, Yang ketiga, masih satu rombongan. Yang keempat nih, kalau saya mau sebutkan lagi keanehannya, nggak mandi. Kenapa mandi itu penting? Kalau seandainya dia lakukan pelecehan, kekerasan seksual atau bahkan pemerkosaan, pasti kan ini logika sederhana ya, merasa jijik. sepakat. Tapi bayangkan yang seperti itu saja hanya dihukum 8 tahun. Nah, ya itu PR. Itu PR. Itu saya setuju akan pendapat dari Debbie. Nah, itu pertama ya, pelecehan. Pelecehan. Yang logika saya sih agak sulit Kayaknya untuk menerima. kurang masuk ya. Oke. Oke, yang kedua. Yang kedua, soal uang. Money. Follow the money. Itu Follow the Aiman lah. Yang ketiga mau tahu? Apa? Yang ketiga, jangan-jangan yang seperti disebutkan oleh jaksa ada perselingkuhan di mana Ibu PC yang kemudian menggoda Yosua. Mungkin ya. Ya. Ini kan kemungkinan-kemungkinan. Seperti yang tadi Lalu kemudian Abbas ada Aiman penolakan dari Yosua Joshua. dan kemudian Ibu PC menyampaikan kepada Anak Ferdy buahnya. Sambo Ya. bahwa dia lakukan pelecehan. Nggak, berarti masalah Richard apa kabar ini ya, Bang Nah, Rich? gini, Tapi ini nah, semua kan ini semua kemungkinan. 3 hal ini harus Pertama, disclaimer, nih. harus dibuktikan di pengadilan. Jadi yang mana belum tentu ada. Yang mana yang benar nanti pengadilan yang buktikan dan masyarakat yang akan mengkritisi. Tapi Kan ini yang kasus kenapa nggak setuju 12 tahun ya, selain juga PC hanya 8 tahun, yang lainnya yang kuat, yang Ricky, walaupun dia tidak eksekutor, tapi kan dia bukan justice kolaborator. Ini kan dia sudah udah mengungkapkan berniat baik untuk justice kolaborator. Masa sih nggak, at least sama lah sama Ricky dan Kuat. Maksudnya selain PC yang 8 tahun itu mengusik rasa keadilan, juga kenapa tidak Ricky dan Kuatnya itu juga 8 tahun, sedangkan yang mau menjadi justice kolaborator 12 tahun, walaupun dia yang Ya. tembak pelatuknya. Karena kalau Jadi, nggak ada Richard sebenarnya ini nggak akan kebongkar dong. Kalau semuanya kompak kayak That's kuat. it. iya, That's it. kenapa Artinya, dia 12 tahun, kenapa dia nggak, ya itu minimal harus- sama lah 8 tahun lah. Itu harusnya menjadi faktor peringan. Soal 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun tentu itu nanti akan diputuskan oleh hakim. Iya. Makanya pertama ini prosesnya masih belum selesai, nanti hakim akan melihat Kalau sebagai pertimbangan. betul, kalau dia dibebaskan memang nggak bisa, karena kan yang dari pasal 51 ayat 1 itu bukan, harusnya dia punya pemikiran, dia dituntut untuk punya pemikiran yang
stabil sebagai orang dewasa gitu ya dia bukan kan. anak, meskipun Meskipun ada pertanyaan efek juga. psikologis yang Betul, luar dia bawahan yang biasa. jauh sekali pangkatnya Iya. dengan Sambo. Ya. Kalau ngomongin aliran uang itu kemana aliran uangnya? Kok nggak pernah diusut? Jangan-jangan ke dompet loh. Enggak, aman dompet saya. Dompet saya aman. Nah, kalau aliran uangnya kenapa nggak pernah diusut di persidangan ya? Itu yang menjadi pertanyaan, dan informasi terakhir kan KPK sudah menutup dugaan suap Sambo ke LPSK. Padahal itu kan menurut LPSK ada. Nah, itu memang hal yang aneh juga. Bahkan nanti putusan hakim pun kalau banding masih ada lagi pengadilan betul. banding, lalu kasasi, ada Iya. PK nanti. Nggak, Makanya ini harus ada obrolan-obrolan ini dan tekanan dari masyarakat. Betul, ini yang harus Supaya- kita jaga. Yang iya. kita jaga adalah bagaimana kita terus menyuarakan ini supaya keadilan itu tetap ada di para aparat penegak hukum, dan jangan macam-macam loh, karena publik mengawasi. Netizen Iya, netizen bagian dari publik. Kan ada banyak juga yang nggak netizen tapi dia punya suara juga. yes. Ya. Jadi kita lagi mencari-cari ya, di mana letak perdebatan kita? Hah? Di mana letak perdebatan kita? Gimana tak Di hari libur. Di hari libur Oh Kartini. iya, di hari libur Kartini. Di hari libur Sorry, Kartini. sorry. Kenapa? Kenapa? Ada masalah apa dengan ibu kita Kartini? Kenapa Debbie nggak setuju? Ya bukan gak setuju. Oh, lu nggak ya. setuju ada hari Aku Kartini? bukan gak setuju ada Lu perempuan loh. hari Lu Kartini. perempuan Bukan loh. hari Kartini yang dipermasalahkan, tapi kan kita punya banyak pahlawan yang lain, Cut Nyadin, tapi nggak dibikinin hari. Oke. Oh, kalau gue Gitu. malah setuju gini. Jangan ada hari Kartini aja, ada hari-hari yang lain. Jadi Ada libur hari- terus ya. Nah, soal libur nanti belakangan. Ada hari Kartini, ada hari Cut Nyadin, Betul. ada hari Maudi Ayunda, Betul. ada hari Cinta, Cinta Laura, Betul. ya kan? Semua Itu yang namanya ada hari mungkin Ibu Sri Mulyani gitu kan. Bisa aja, tapi jangan libur dong. Kalau libur tak kebanyakan libur. Berarti kan Om Aiman tuh jadi jurnalis ada dong 20 tahun, 25 tahun, 30? 21, 22 lah. Oke. Apa yang menurut Om Aiman something wrong sama politisi Indonesia? Banyak. Nah, itu. Banyak. Loh, kalau seandainya nggak ada masalah, nggak ada yang ditangkap Ya. korupsi. Kalau seandainya nggak ada masalah, nggak ada yang ketahuan nonton porno misalnya. Betul, betul. Ya, tapi itu bisa berdebat ya. Bagi lu mungkin nggak apa-apa. Lagi rapat nonton porno. Oh, enggak dong. Oh, nggak boleh ya? Kalau gue lagi apa jangan nonton porno dong. nonton apa Nat? Yang lain. Enggak dong, itu udah gak benar dong. Dia Nggak kan boleh. lagi Oh, nampaknya bisa bilang begitu. Gue pikir, oh nggak apa-apa, bebas dong. Itu Oh kan enggak nggak bisa. Kenapa Karena dia lagi mulai meetingin dia tuh lagi mikirin Rakyat. suara Oh, rakyat iya. yang dipilih oleh rakyat Betul, gitu. betul. Masa nonton bokep? Masa gue bagi dong linknya? Ya, tapi selama 25 tahun, apa yang menurut Om Aiman bobrok banget dari politisi kita? Indonesia ya? Yang paling bobrok dari politisi kita? Ya kong kali kong untuk korupsi itu yang paling bobrok, dan itu yang harus diberantas. Kenapa? Dengan korupsi itu banyak, bukan soal ini ya, bukan soal anggaran yang dikorupsi saja, tapi ada banyak kesempatan-kesempatan yang hilang. Contoh misalnya begini, pembangunan, Ya. ya. Ada misalnya yang paling sederhananya, gue lagi coba berpikir ya, pembangunan jalan. Yang harusnya 10 cm misalnya, Ya. dikurangin jadi 5 cm. Ya, Ya kan? Cepat rusak. Akhirnya anggaran masuk lagi ke situ tuh, di daerah misalnya. betul. Harusnya bisa buat protein anak, protein warga, bisa buat pendidikan, bisa buat kesehatan, jadinya masuk ke infrastruktur yang dikorupsi. Betul. Infrastruktur nggak salah loh ya, tapi infrastruktur yang dikorupsi. Betul. Ya. Harusnya aspalnya misalnya 10 cm, ini cuma 5 cm. Ya. Harusnya kuatnya 5 tahun, ini cuma 2 2 tahun. tahun. Kita punya yang lebih ekstrim kok. Nah. Kita punya jembatan yang rubuh, That's it ya. Meskipun itu harus dibuktikan apakah itu terkait dengan korupsi dan corruption sebagainya. atau Oke. kelalaian Artinya teknis. gini, kalau seandainya nggak ada korupsi, dia 10 cm kuat 5 tahun, kan si anggaran-anggaran yang nggak, Ya. yang harusnya pakai 2 tahun tadi bisa buat pendidikan, kesehatan, Ya, bisa buat pemberdayaan masyarakat, Ya. membangun ekonomi UKM. Ya. Kenapa kita banyak yang masih miskin dan pendidikan kita rendah? Karena korupsi kita tinggi. Oleh karena itu kebobrokan paling besar di politisi adalah dia melakukan korupsi. Nah, sebagai seorang politisi, Anda punya jawaban itu nggak? saya setuju. Makanya kita sampai bikin lembaga ad hoc KPK khusus untuk mengurus korupsi itu, walaupun kita masih banyak banget cacatnya, mau dilemahkan dan segala macam, tapi at least kita punya lembaganya. Ini yang jadi Tapi masalah. kayaknya sekarang lebih sering terdengar kalau soal pemberantasan korupsi di kejaksaan deh, ya nggak sih? Iya.
Iya, Bukan KPK, politisi. Ya, ini KPK, sebenarnya KPK bagus iya loh. benar. KPK sekarang lebih tidak sesering dulu. Iya, lebih sering kejaksaan. Ah. Kasusnya gede-gede loh, Asabri, Jiwasraya, Ya, ya, ya. Iya, gede-gede triliunan itu. Ya. iya. Apalagi kan Pak Luhut kan bilang Dan sempat disebutkan oleh Pak Jokowi juga Iya. diapresiasi. Ya. Meskipun jangan kendor juga gitu. Jangan Ya, dan ya. harus juga bisa membaca rasa keadilan masyarakat terutama dalam kasus Sambo ini ya. Gitu. Ya, lu nggak punya visi misi Bi kalau seandainya lu nggak gini. sebagai orang politik. Aku setuju ya, korupsi ini yang paling mengerikan di negeri ini ya. Ya, Baik Iya. karena dilakukannya yang paling mengerikan adalah berjamaah. beramai-ramai. Tapi yang solusinya adalah membenarkan sistem untuk orang gimana caranya supaya tidak boleh korupsi, dan ini masih PR besar negeri ini. Nah, yang paling menyedihkan adalah kayak kemarin kita baca komen-komen dari mengkritisi politisi. Saking korupsi itu udah mungkin bikin muak masyarakat ya, dan saya membenarkan itu memang sesuatu yang tidak dibenarkan dan harus kita berantas. Ya. Mereka tuh sampai di titik ya udah bubarin aja DPR. Nah, ini saya nggak setuju. Emang apa kerugiannya kalau DPR dibubarin? Kita pernah loh. Siapa yang mewakili masyarakat? Langsung pemilihan langsung, kosnya gede banget tuh. Misalnya gini, yang paling ini deh. Oke, misalnya pemilihan pimpinan KPK misalnya gitu. Oke. Ya misalnya, ini menjadi punggawa dari anti korupsi di Indonesia. Itu Ya. yang diharapkan kan? Ya. Apakah harus dipilih langsung oleh presiden? Hmm. Ataukah dipilih langsung referendum oleh rakyat? Kan nggak mungkin, kosnya gede banget. Oleh karena itu, sistem pemerintahan kita, sistem politik, mohon maaf, saya ulangi, sistem politik kita adalah sistem politik perwakilan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dan ada yang lebih bahaya lagi. Coba bayangkan kalau kita nggak punya DPR ya, berandai-andai dulu nih. Berarti kan siapa yang melakukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh DPR? Yeah. Contoh yang paling gampang ini. Budgeting misalnya, Budgeting. controlling. Nah, kita ambil contoh kasusnya biar mudah dimengerti ya. Kita lihat misalnya Korea Utara. Ya. Itu kan monarkinya absolut. Berarti kan kalau DPR dibubarkan, konsekuensi paling logis eksekutifnya akan sangat kuat Dia tanpa ngeklaim sebenarnya kontrol. republik loh, Korea Utara. Republik bukan Republik, kerajaan. Kalau iya. monarki kan kerajaan. Yes. Dia ngeklaim republik, Tapi Tapi sistemnya, sistemnya- seperti monarki absolut lagi kan. autokrasi. Berarti kan kalau kita nggak punya Otoriter. DPR, pada saat anggaplah kita kan besok banyak nih yang meramalkan kita akan perang dunia ketiga katanya ya. Ya. Anggap kita mau perang nih, nggak ada DPR, onat presidennya. Berarti kan salah satu fungsi DPR kan dia menyetujui atau tidak menyetujui Ya ada fungsi kontrol di situ. untuk perang atau tidak. Ya. Jadi kalau onat bilang perang masih dikontrol lagi oleh DPR. Dan satu hal lagi, ketika misalnya tidak ada DPR, siapa yang melakukan kontrol terhadap pemerintah? Yes, nah itu. Pertanyaan sederhana. That's it. Siapa? Berarti, Bisa jawab nggak? berarti kalau onat presidennya onat bisa bilang kita Oh perang, enak banget jadi presiden yang nggak ada yang kontrol. perang aja, nggak ada yang kontrol. Apapun itu, pokoknya siapapun jadi presidennya, karena nggak ada yang kontrol, paling netizen dong, ya udahlah nggak punya kekuatan struktur, nggak ada kekuatan hukum. Kalau DPR sekarang itu hati-hati loh, kalau mereka misalnya dalam tanda kutip ya murka dan mereka melakukan sidang untuk menyatakan HMP, hak menyatakan pendapat, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian disidang di konstitusi terbukti misalnya, presiden bisa lengser loh. Betul. Oke. Mekanismenya sampai seperti itu. Dan misalnya kita ngomongin Lewat MPR tapi ya, lewat ngomongin MPR. kasus Sambo, Ya. kasus Sambo ya, kita belum dengar keputusan hakim. DPR itu kan menyetujui hakim agung. Bayangkan kalau nggak ada DPR, berarti kan sistemnya semakin rusak gitu, sistem eksekutif dan yudikatifnya. Ibaratnya kita main bola nih, yang lo tarik tuh pemain belakang. Kalau presiden misalnya penyerang, yang lo tarik pemain belakang. Jadi apapun masalah yang akan datang ke negara, ya makin gampang Sekarang dong gini, lolosnya. Rapat RT RW deh. Iya. Oke. Kalau semua warga harus ikut untuk memutuskan sesuatu, Ya. kosnya gede nggak? Iya. Buat kacang aja mahal, buat pisang mahal, buat teh manis mahal, ya kan? Oleh karena itu di RT RW pun ada tuh perwakilannya. Iya. Perwakilan tiap RT misalnya untuk memutuskan keputusan RW. Iya kan? Iya dong. Ya. Bahwasannya perwakilan itu melakukan korupsi Apalagi- yang sangat kejam. Nah, ini yang Itu kita hal yang perbaiki lain ya, kan. itu perbaiki. That's it. Oke, berarti apa Bi solusi lo untuk memperbaiki lo kan Enggak, kalau gini, kalau korupsi mungkin apa enggak? Mungkin. Suap rakyat apa enggak? Rakyat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup. Dan gini, Nat, misalnya kita turun ke rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Misalnya kita turun. Itu emang agak aneh kalau kita datang tidak membawa roti. Karena di perut dia kelaparan.
Mau ngomong apa lo mau ngomong diskusi tentang apapun nggak akan masuk, orang perutnya lapar. Ya, jadi menurut aku itu tidak bisa dibilang money politik. Bisa nggak itu dibilang money politik? Nah itu memang agak tricky ya buat para politisi ya. Gimana kita bisa datang ke masyarakat yang perutnya kosong tanpa membawa roti? Gimana Om Aiman? Iya, gini, kita kan masyarakat saling bantu membantu ya. Ya. Kalau gue pribadi gini, lu bawa roti jangan cuma sekedar bawa roti, tapi lu harus bawa alat membuat roti sehingga satu waktu dia bisa berproduksi sendiri. Betul. Jadi jangan kasih ikannya, tapi kasih kailnya. Nah, Oke. itu yang harus dipikirkan. Betul, tapi sebelum lu bikin, pada saat kita ngetok pintu nih, sebelum kita bikin, Tapi jangan roti deh, karena roti tepungnya impor. Gua aja gitu. udah ngurangin Jadi apa roti. dong? Singkong aja. Langsung kepikiran. Singkong aja. Roti Iya, jangan dong ya. iya, Ya bukan benar. berarti nggak boleh, tapi dikurang-kurangin lah produk impor. Iya dong. Iya dong, iya dong. Mending singkong. Itu juga keprihatinan gue loh. Kenapa kita nggak pernah punya mobil sendiri? Itu kenapa ya? Gue juga selalu bertanya-tanya. Korea, Kan produksinya di sini. kosmetiknya luar biasa. Kosmetik sendiri. Kita juga punya kosmetik. Ini Gua- bidang entertain kita. Hmm. Ya kenapa sih buat pasarnya Indonesia aja paling cuma Malaysia pasar Nih, gue kita. mau tunjukin. Tolong ambil. Nih. Ini tas keren loh. Dan ini tas gue nih, klasik ya. Iya. Ini Asik tas asli buatan Indonesia. Si Baduyut. Indonesia. Jogja. Gue nggak tahu dari mana, tapi Indonesia. Ini kayaknya Jogja ya. Jogja Iya, ya. iya, iya. Jogja. Dan keren. Iya. Ini Crazy Horse. Gue nggak perlu merek sih, tapi gue perlu kekuatan dan estetika. Itu aja. Enggak, gue setuju. Gue beli juga tuh tas kulit di Jogja, di Malioboro tuh. Iya. Itu harganya mungkin sekitar 500.000. Oke. Oke. Gue beli juga nih tas kulit buatan merek luar yang harganya bisa sampai puluhan juta. Ya kan? Akhirnya gue bedain, apa sih nih bedanya ya 500.000 dan puluhan juta. Nah itu juga mengusik gue, kenapa kita nggak bisa bikin yang harga tas 60 juta ini, let's say ya, 60 juta ini dengan yang 500.000 ini kita, karena kan beda, ternyata bedanya itu di desain, di Kerapian. selereta, di apa namanya, resleting, Iya, tas. bisa belajar lah itu mah. Iya, di gold change-nya gitu kan, kayak gitu-gitunya, dia cuma hanya only. Dan banyak kan produk-produk yang internasional tapi dibuat di Indonesia. Artinya secara kemampuan kita punya. Ya, apalagi mobil, kita Mobil dibuatnya di listrik sini, udah banyak loh. di sini loh bikinnya. Itu yang di sini gue ya bikinnya sebut ya? merek ya. Ioniq. Nggak boleh ngomong ya. Iya, ntar itu aja. Iya. Terus Wuling. Yang mobil listrik kan dibuat di Indonesia. Kenapa Iya. kita nggak buat sendiri? Nah itu mengusik itu salah satu yang mengusik perasaan ya. Kita nih hati-hati nih. Nggak tahu gue boleh ngomong ini nggak Nggak ya? apa-apa. Nih. Kita kan tinggal di bib. Apa? Ini 2025 itu ini sudah ditandatangan ya oleh pemerintah. Iya. Itu mobil listrik bebas pajak. Iya udah. PKB, Oh, itu iya, udah, iya, iya. itu udah PKB diumumkan. itu pajak kendaraan motor sama Iya. apa SWD itulah pokoknya. Ya, itu bebas. Oke. Artinya sekarang lu bayar pajak mobil mungkin berapa? 10 juta, Ya. mungkin di bawah itu ya 8 juta atau mungkin ada yang di atas itu 20 juta misalnya per tahun. Nanti itu nggak ada lagi kalau mobil listrik. Oke. Ya kan? Ya. Artinya apa? Gila banget, bakal 2025 itu akan ada banyak mobil listrik di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Tapi concern gue gini loh, kita dong yang bikin mobil listriknya. Harus kan Gitu. ada IBC, Indonesia Battery Corporation Ya. di Batang, Jawa Tengah. Nah, kenapa mobil listrik itu mahal? Karena komponen baterainya itu setengah dari harga mobilnya. Nah, kenapa setengah dari harga mobilnya? Karena masih mahal. Dulu handphone mahal nggak sih awal-awal? Mahal banget, Bos. Sekarang Ya. gila banget harganya murah. Itu Ya. mendorong produksi dan juga ini industri hiburan. Lihat deh Korea Selatan ya. Ya. Dulu waktu zaman kita SMA, waktu kita muda, mana ada kita kiblatnya Korea Selatan, semuanya udah Hollywood, ya kan, US. Sekarang Army So- semua. iya, semua. anak-anak zaman now ya kan semua dengerin Korea. Itu kan ada support yang luar biasa dari pemerintah. Oh iya, iya. Mereka Sampai industri dia luar biasa. punya Ya. pasar yang bisa tembus internasional dari yang bukan apa-apa juga Ya, gitu loh. betul. Ya, ya, ya. Bukannya mereka yang udah hebat dari awal kan, enggak. Itu di-create sedemikian rupa. Kosmetik mereka Ya. Ya. Ya Ya. kan? Ya. kan dia bisa sampai di yang Pertanyaannya, teratas. Indonesia bisa nggak seperti itu? Nah maksudnya kenapa ya kita nggak bisa gitu loh? Nah, itu kita mesti lihat juga kondisi indeks pembangunan manusia kita, IPM. IPM kita masih rendah. Tahu, kalau kita lihat tingkat pendidikan, itu makin bawah makin besar. Lulus SD paling besar, yang kedua populasinya adalah lulus SMP, lulus SMA. Yang
pernah mencakup pernah kuliah gitu ya, itu sangat rendah. Tapi Yang paling besar apa? Lulusan SD. Nah, sekarang bicara soal bonus demografi, gimana kita bisa membangun seperti apa yang lulus mau, sementara indeks pembangunan manusia masih rendah. Itu PR kita. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah loh. Ini tugas kita nih. Bagaimana kita membangun semangat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Siapa nih? Ini loh para opinion leader, kita semua. Jangan hanya kita misalnya berpikir bahwa Indonesia kenapa nggak bisa begini, kenapa nggak bisa begini. Apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak Indonesia? Ya. Sudahkah mereka senang belajar? Sudahkah mereka senang menuntut ilmu? Apa jangan-jangan mereka ya udah sekolah ala kadarnya, terus kemudian lulus SD putus sekolah, dan kemudian ya jadi apapun yang nggak jelas gitu kan? Tapi pendidikan tidak menjadikan sebuah hal yang utama. Kalau pendidikan menjadi hal yang utama, indeks pembangunan manusianya tinggi, maka Indonesia akan maju pesat. itu satu hal. Tapi saya rasa kita harus mempercepat keputusan fokus dan keberpihakan Siapa yang kerja? pemerintah. Tenaga asing. Even kalau kita harus kalaupun kita harus hire tenaga asing lebih dulu karena indeks kita tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan supaya kita bisa punya produksi yang bagus, nggak masalah, hire aja asingnya. Yang penting produknya kita gitu loh. Ini kita harus belajar ini ya, multiplier effect, efek pengali. Kalau tenaga asing yang maju, apa kontribusinya buat kesejahteraan Indonesia? Loh enggak, kita pengennya kan Kita pengen Indonesia sejahtera. Kita kan pengen pakai pekerja Indonesia. Bener dong? Enggak nih. Kenapa kita harus memperdagangkan produk-produk yang bukan produk kita? Karena ini kan perputaran uang yang besar sekali. Motor, mobil, industri hiburan. Kalau kita bisa menjual ini ke pasar yang lebih besar, anggaplah pasar kita sendiri, kita menguasai pasar kita sendiri, dan kita menguasai pasar internasional. Betul. Kalau kita belum dari sisi perdagangannya ya. Tapi dari sisi pekerjanya tidak memunculkan kesejahteraan baru ketika mayoritas yang bekerja adalah tenaga kerja asing. Ya tentu ada proporsi. Silakan, bukan berarti nggak boleh, tapi harus mayoritas adalah tenaga kerja lokal. Karena itu akan memunculkan multiplier effect di mana warga Indonesia itu menjadi sejahtera karena mereka punya kesejahteraan. Bagaimana mungkin logika sederhana ini? Indonesia pengangguran masih tinggi, tapi banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, mayoritas ya misalnya. Sebenarnya kalau yang nggak sepakat hanya karena itu, kita mengejar soal perdagangan untuk ekspor misalnya, kan nggak masuk logika. Sebenarnya yang mengusik rasa keadilan lagi nih ya adalah pekerja kasar. Pekerja kasar yang kita punya, yang kita pengangguran kita bisa, tapi diambil dari luar. Itu nggak bener banget, orang kita bisa kok. Tapi kalau kita tidak mampu misalnya indeks untuk meng-create suatu produk ya yang di level-level tertinggi, misalnya dianggap tidak mampu, ini kan juga harus dikaji sebenarnya mampu apa nggak mampu. Kenapa nggak hire yang luar dulu supaya produknya itu tercipta, after produknya itu tercipta, kan itu bisa ada pendidikan pekerja langsung dari atas ke bawah, sampai akhirnya kita pekerja lokal transfer semua. Knowledge, Knowledge. Nah, yang penting kita tuh menjual produk-produk kita dan memperluas pasar-pasar, menguasai pasar domestik dan memperluas ke internasional, karena itu pasti kenceng. Sekarang kan tantangannya apa di sini, kan banyak disebut-sebut kalau banyak pemerintah itu mungkin biar gampang dapat komisi-komisi dari luar gitu, karena ini kan kita harus kaji kenapa nggak bisanya, apa betul itu selintingan itu maunya enaknya gitu. Karena kalau kita bisa menguasai pasar seperti yang dilakukan Korea Selatan misalnya ya, itu kan berapa PDB yang akan kita naikkan dan pasti sejahtera. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kita punya banyak kok yang hebat-hebat. Jadi Indonesia sebagai tempat Onat, aja. Aiman, banyak seniman-seniman. Pertanyaan sederhana, jadi Indonesia hanya sebagai tempat aja. Bukan produknya dari luar negeri, produknya dari kita. Oke, produk dari kita, pekerjaannya mayoritas dari luar negeri, nggak apa-apa gitu. Bukan mayoritas dari luar negeri. Ini kan mayoritas ya. Kalau mayoritas nggak setuju, tapi yang kita tidak punya itu kita bisa. Kenapa kita harus alergi dengan pekerja luar negeri yang kita tidak punya? Betul. Tapi kalau kita udah cuma buruh pabrik, ya banyak dong buruh pabrik kita yang nganggur. Kenapa kita harus import itu beda dari juga. Kenapa negara, kemudian gitu. ada? Ini kita harus mendudukan juga ya. TKA untuk pekerja kasar, kenapa harus dari, katakanlah sekarang yang banyak berkembang, harus dari China misalnya? Karena ada permasalahan komunikasi, sehingga kalau seandainya ada satu project ya, ini proyek-proyek kecil ya, maksudnya parsial gitu ya, itu kemudian dipekerjakan oleh orang Indonesia di satu proyek itu misalnya, itu akan ada kendala komunikasi yang akan membuat proyek itu makin lama.
Ya, makanya harus fokus dan keberpihakannya kemana. Kalau fokusnya untuk kemandirian kita, visinya jadi diperlama, yang penting itu kita tuh, kalau aku sih setuju ya, misalnya kayak Pak Jokowi bikin yang kita harus bikin smelter supaya ada nilai tambah. Ya betul, Gitu ya. nggak Jadi, jual bahan mentah doang. iya gitu. gitu. Iya, setuju. Itu bagus. Itu ya hal-hal yang kita bisa bikin sendiri, kita bisa Meskipun jual sendiri. nggak murah loh untuk itu, jadi ada banyak Ya, yang mati walaupun juga tuh. banyak, ya walaupun Ya, itu kita tantangan. walaupun kita mungkin ada yang kita korbankan dengan kita mau, tapi kan untuk kedepannya kan kita jadi lebih kita yang punya sendiri, yang harga juga lebih besar daripada kalau kita cuma barang mentah doang. Ya, itu konsep Maksudnya, industri, jadi harus ada added iya, value, harus ada nilai tambah. harus ada added value. Begitu juga memperbesar. Makanya waktu itu pasti kebijakan dari Korea Selatan, kita fokus membesarkan entertain, kita support. Jadi orang-orang kuliah mungkin gratis ya kan, untuk, dan itu dibantu pemerintah. Jadi gue selain ada Hari Cinta Laura, Hari Maudy Ayunda, Hari Debbie Wage juga harus ada. Ya kan? Ya dong. Nggak Tokoh gitu loh dia. dong. Tokoh ya, tokoh. Ini kakak lu sendiri loh. Iya. Jadi mau ada Hari Debbie ya? Dialog adik kakak nih. Hari Debbie nasional mau kita bikin, bisa. Nggak Ntar dong. diajuin. Nggak, maksudnya tuh itu mengusik perasaan. Kenapa kok kita nggak pernah bisa jadi kayak Korea Selatan? Oke. Aku rasa para insan seniman kita tuh nggak lebih buruk daripada Korea Dan Selatan. mereka membangunnya bukan dalam waktu singkat. Ya. Mereka sudah Yes. merencanakan dalam Berpuluh-puluh tahun. Dan kalaupun kita harus Let's focus. Onat and Dagang harus kita kuliahkan ke Korea dulu atau kemana dulu, atau kita panggil guru yang bagus supaya mereka lebih bagus, supaya waktu kita menjual Onat misalnya ya, itu bukan hanya pasar Indonesia aja, tapi bisa ke pasar internasional. Gue setuju gue jual Nat. Ini Koreanya Korea Utara kan? Apa? Korea Utara kan? Ah, kalau Korea Lu Utara kalau sana nggak balik contohnya. ke sini. Gue setuju jual Onat. Gue mau kalau jual Onat gue satu, gue mau jualan celana pendek Onat. Kalau perlu bukan ke internasional, ke Mars, ke planet Mars biar lebih jauh. Oke, ini udah hampir 1 jam. Mungkin ada 1 jam ya? closing statement dari Om Aiman. Ya, teruslah kritis, karena dengan kritis kita bisa mengambil manfaat dan juga kita selalu aware terhadap sekeliling kita. Wede, tapi wajarkah mengkritisi politisi? Ya wajar dong, bukannya politisi, gue pun dikritisi, Onat dikritisi, Debbie dikritisi, semua dikritisi, nggak ada masalah. Selama kritiknya itu sesuai data, fakta, dan logika. Wah, gila. Debbie punya closing statement Aku mungkin? coaching aku, kalau ada sesuatu yang buruk, jangan cepat-cepat membubarkan. Membubarkan itu gampang, tapi memperbaiki untuk supaya sistem tetap berjalan lebih baik dan menyempurnakan, itu yang lebih penting daripada sekedar membubarkan. Wede. Oke, terima kasih banyak. Ketemu saya sudah mengkritik politisi. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang